قلبي سرور قد تولى يا لقلبي سرور قد تولى بحبيب عمال أنا من والى بحبيب عمال أنا من والى يا لقلبي سرور قد تولى يا لقلبي سرور قد تولى بحبيب عمال أنا من والى بحبيب عمال أنا من والى جل ما شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا كنت ترقى في الحسن أعلى مقامي وتنهى في مجده وتعالى يا لقلبي سرور قد تولى يا لقلبي سرور قد تولى بحبيب عمال أنا من والى بحبيب عمال أنا من والى لهدت العيون في مجدلته بشرك من يزيح الضلالا وهو من فوق علمي ما قدرته رفعة في شؤونه وكمالا يا لقلبي سرور قد تولى يا لقلبي سرور قد تولى بحبيب عمال أنا من والى بحبيب عمال أنا من والى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdullah ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para habaib, para asatid, para sepuh, hadirin hadirat yang kami muliakan, puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan semoga kelak kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja al-maqalatul khamisatu asyrah,
Makalah yang ke-15, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kathura dhahikuhu uqiba bi ashri uqubat, awaluha yamutu qalbuhu wa yadhhabul ma'u min wajhihi wa yashmutu bihi syaitan wa yaghdabu alaihi rahman wa yunaqasu bihi yaumal qiyamah wa yu'ridu anhu nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah wa tal'anuhul malaikah wa yubghiduhu ahlus samawati wal ar wa yansa kulla syai' wa yaftadihu yaumal qiyamah. Masih pada bab yang ke-10, makalah ke-15. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kathura dhahikuhu, barang siapa yang banyak tertawanya, uqiba bi ashri uqubat, maka akan diikob, diberikan musibah dengan 10 macam musibah. Barang siapa yang banyak tertawa akan diikob, akan diazab dengan 10 azab. Barang gemuyu maya pegawaiannya kula sampean kabeh Bu ya. Ana sing lucu ya gemuyu, bakal lucu pisan yang ngakak. Tapi ketika kita sudah tahu kalau tertawa terbahak-bahak itu ternyata ada madorotnya, ada nilai minusnya, ada kekurangannya, sebagaimana disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini, barang siapa yang banyak tertawanya maka akan diberikan 10 musibah. Awaluha, yang pertama, yamutu qalbuhu, hatinya mati. Orang yang sering tertawa terbahak-bahak, sering ya, maka hatinya mati. Kama qila dihkatul mu'min ghaflatun min qalbihi, sebagaimana dikatakan tertawanya orang yang beriman itu merupakan kelalaian dari hatinya. Maka kita lihat saja mereka para alim ulama ya, hampir tidak pernah kita mendapati mereka tertawa terbahak-bahak. Ibu-ibu pernah ndeleng beli Bu? Misalnya sing terkenal Habib Umar bin Hafid ya, kemuyu terbahak-bahak, pernah ndeleng beli ya. Iya. Paling ya kayak model gula sampean ya sering ge. Ya, gula sampean gemuyu ngakak-ngakak sampai ngumpul ya ada. Nah, musibah yang pertama bagi mereka yang sering tertawa terbahak-bahak itu adalah hatinya mati. Lalu berikutnya wa yadhhabul ma'u min wajhihi, dan akan dihilangkan cahaya dari wajahnya. Cahaya di wajahnya akan hilang. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, iyyaka wa kathratad dhahik fa innahu yumitul qalba wa yadhhabu binuril wajhi. Hati-hati dan jangan banyak tertawa. Sesungguhnya banyak tertawa itu mematikan hati dan menghilangkan cahaya yang ada di wajah. Lalu berikutnya wa yashmutu bihi syaitan ayyafrahu, dan syaitan ketika melihat manusia tertawa terbahak-bahak, yashmut, setan merasa senang, setan merasa gembira. Sebab apa? Karena tertawanya menghilangkan cahaya, tertawanya mematikan hati, sehingga disenangi oleh syaitan.
wa yaghdabu alaihi rahman, dan akan dibenci, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ketika bermaksiat sambil tertawa terbahak-bahak, ya, maka orang tersebut akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan menangis, ya. Ketika di dunia maksiat sambil tertawa, maka di akhirat dimasukkan neraka sambil menangis. Wa yunaqasu bihi yaumal qiyamah ay bisabab kathrati dhahik. Wa yunaqas bihi yaumal qiyamah. Qalat Aisyah radhiyallahu anha man nuqisal hisab udhiba. Apa kini artinya yunaqas? Juot-juotakan. Apa juot-juotakan? Membuat lucu. Nemen juot. Guyonane juot. Wa yunaqasu bihi yaumal qiyamah. Dan berikutnya yu'ridu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan berpaling dari orang tersebut yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Ini yang terpenting ini, jangan sampai Rasulullah berpaling dari kita semua. Makanya di mana ada majelis kita hadir, di mana ada marhabanan kita hadir. Fungsinya diantaranya adalah untuk menggembirakan Rasul dan untuk mengharap syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita rajin ibadah, rajin kemana-mana, tapi tertawa terbahak-bahak tidak bisa dihilangkan. Karena nanti di akhirat yu'rid anhun Nabi, Rasulullah akan berpaling dari orang yang suka sering terbahak-bahak. Wa tal'anuhul malaikah, dan juga akan dilaknat oleh malaikat. Wa yubghiduhu ahlus samawati wal ard, dan akan dibenci penduduk langit-langit dan bumi. Wa yansa kulla syai'in, dan bisa melupakan segala sesuatu. Ya, tertawa terbahak-bahak bisa melupakan sesuatu. Di antaranya melupakan ilmu yang sudah kita hafal, bisa jadi hilang, bisa jadi kelalen. Wa yaftadihu yaumal qiyamah ay tankashifu uyubahu, dan nanti di hari kiamat aib-aibnya akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini 10 musibah bagi orang yang gemar, yang sering tertawa terbahak-bahak. Ya, bukan haram, bukan, tapi tidak dianjurkan. Ya, sesekali nggak apa-apa tertawa terbahak-bahak. Ya, tapi kalau sering, ya ini, kalau sering maka dia akan mendapatkan 10 musibah. Ya, 10 musibah. Di antaranya adalah dibenci oleh Allah, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam akan berpaling dari orang tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi ya jangan dibalik, tertawa terbahak-bahak nggak boleh, akhirnya merengut bae. Ya jare ustad kebloli gemuyu ku. Akhirnya merengut bae. Ketemu batur merengut, disapa merengut. Ya, apa maning diutangi duit. Iya, nemen merengut ya. Artinya biasa-biasa saja, senyum ya. Senyum ini termasuk sodakoh. Orang ada duit kepengen sodakoh, senyum bae sing akeh. Tapi aja sampai laka wong senyum-senyum. Ya. Al-maqalatu sadisatu asyrah, maqalah yang ke-16. Qala Al-Hasan Basri rahimahullah ta'ala,
Berkata Imam Hasan Basri rahimahullah ta'ala, beliau merupakan kibarut tabi'in, pembesar para tabi'in. Apa kata beliau? Bainama atufu yauman fi aziqatil Basrah, ketika saya keliling pada suatu hari di gang Basrah, wa fi aswaqiha, dan di pasar-pasarnya kota Basrah, ma'asya bin abid, bersama pemuda yang ahli ibadah. Fa idza ana bi tabibin wa huwa jalisun 'alal kursi, maka saya melihat ada seorang tabib yang mana dia duduk di atas kursi. Wa baina yadaihi rijal wa nisa wa sibyan, dan di sekeliling tabib tadi ada laki-laki, ada perempuan, ada anak-anak. Bi aidihim qararir fihama, di tangan mereka semua memegang qararir fihama, memegang botol-botol, tempat-tempat yang berisikan air. Wa kullu wahid minhum, dan setiap di antara mereka yastausifu dawaan lidaihi, meminta resep obat untuk penyakitnya. Ya tabib kalau zaman sekarang dokter, ya zaman dulu bahasa Arabnya tabib. Faqala, maka Imam Hasan Basri mengatakan, fataqaddama syab ila tabib faqala, lalu pemuda yang ahli ibadah yang bersama saya maju mendekati tabib tersebut seraya mengatakan, ayyuhat tabib, wahai tabib, hal indaka dawaun, apakah kamu punya obat, yaghsilu dzunub, yang bisa mencuci dosa, menghilangkan dosa-dosa, wa yashfi maradul qulub, dan bisa menyembuhkan penyakit hati. Nah, ini pertanyaannya beda. Orang tanya puyeng obatnya apa, mules obatnya apa. Ya tapi yang ditanya oleh pemuda ahli ibadah justru pertanyaan penyakit rohani. Apakah kamu punya obat yang bisa menghilangkan dosa, yang bisa menyembuhkan penyakit hati? Ya, ngobati sombong, ngobati hasud, ngobati iri, ngobati ujub dan lain sebagainya. Faqala, maka tabib menjawab, na'am, ya, saya punya obatnya, saya punya resepnya. Faqala, maka pemuda tadi mengatakan, hat, ya berikan kepadaku, hat, berikan kepadaku. Faqal, maka tabib mengatakan, khudh minni asyratu asya minal aqokir, ambillah dariku 10 perkara, ya, ambillah dariku 10 perkara. Qala khudh uruqa syajaratil faqri ma'a uruqi syajaratit tawadhu. Yang pertama, ambillah, bahasa Indonesianya oyod gak apa kana? Akar. Kata tabibnya, ambillah akar kefakiran dan akar ketawaduan, akar merendahkan hati. Wah, ini jawabannya juga super hebat ya. Ambillah akar pohon kefakiran dan ambillah akar pohon ketawaduan. Artinya apa? Pohon itu bisa hidup, bisa semakin membesar itu karena ada akarnya. Jadi akar adalah sesuatu yang penting ya, apalagi akar kefakiran dan akar ketawaduan. Supaya apa?
ya, supaya bisa mengobati penyakit hati. Ya, karena yang biasa seorang orang itu sombong adalah menyombongkan kekayaannya, jabatannya dan lain sebagainya. Sehingga kata beliau, ambillah akar pohon kefakiran dan akar pohon ketawaduan. Lalu waj'al fiha ihlilat taubah, dan jadikanlah olehmu, ya, di dalam akar tersebut bratawali taubat. Ihlilajat taubah, bratawali taubat. Bratawali beli bratawali kok sing pahit ya, bisa ngaku ngobati. Lalu ambillah bratawali taubat. Ya, kenapa kok pakai bratawali taubah? Ya, karena bratawali ini bisa mengobati, bisa membersihkan kotoran-kotoran yang ada di perut. Begitu juga taubat, bisa membersihkan dosa, bisa membersihkan maksiat dan juga kesalahan. Sebagaimana Nabi bersabda, at-taib minadz dzanbi kama la dzanbalah. Orang yang bertaubat dari dosa seakan-akan tidak punya dosa. Ya, ini taubat. Siapapun yang bertaubat dengan taubatan nasuha, maka dosa-dosa yang lalu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, bersih, tidak ada dosa lagi, seperti bayi yang baru dilahirkan. Ya, bersih, nggak ada dosa. Lalu kata beliau, setelah mengambil bratawali taubat, watrohu fiha wuniridho, ya, watrohu. Lalu bratawali taubat tersebut dan juga akar tersebut ditaruh di mana? Di lumpang keridoan. Ya, di lumpang keridoan. Ini bahasa-bahasa orang sufi. Ilmu tasawuf ya seperti ini. Ya. Lalu taruhlah di lumpang keridoan. Washikhu bimin jaril qanaah. Lalu setelah itu campurkan dengan tumbuk dengan alu qanaah. Artinya resep-resepnya sudah terkumpul, ditaruh dalam satu wadah, lalu dibebok-bebok. Ya, ditumbuk-tumbuk dengan apa? Dengan alu qanaah. Apa itu qanaah? Menerima yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu waj'alhu fi kidrit tuqa. Setelah ditumbuk-tumbuk, ya, dengan alu qanaah, ditempatkan di tempat bertakwa dan lain sebagainya. Ya, waj'alhu, jadikan itu fi kidrit tuqa, di kuali ketakwaan. Ya, mau digodok, mau direbus cari dewek mah. Taruh di kuali ketakwaan. Wasab alaihi ma'ul haya, dan campurkan di atasnya dengan air rasa malu. Dengan air rasa malu. Wagluhu binaril mahabbah, dan dimasak dengan apa? Dengan api kecintaan. Waj'alhu fi qadhi syukur. Setelah itu, ya, ditaruh di cawan atau di tempat syukur. Warawihu bimuruhatir roja, dan segarkan dengan apa? Dengan kipas pengharapan kepada Allah. Washrobhu, dan minumlah resep tersebut bimil aqotil hamdi, dengan sendok pujian.
kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innaka in fa'alta dzalik, maka jika engkau melakukan hal tersebut, fa innahu yanfa'uka, maka sesungguhnya hal tersebut manfaat untukmu, min kulli da, dari setiap penyakit, wabala dan musibah, fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Ya, ringkasnya adalah pemuda tersebut tanya kepada tabib tentang obat yang bisa membersihkan penyakit hati, bukan puyeng, bukan mules, bukan boyok, bukan encok, ya, tapi membersihkan penyakit hati. Ya, kalau disingkat, ya, harus qanaah, harus tawadhu, harus bertakwa, harus punya mahabbah, harus bersyukur, harus senantiasa memuji Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala, dan seterusnya. Ya, karena tadi yang disebut-sebut di sini adalah sifat-sifat yang mulia. Ada takwa, ada qanaah, ada ridho, ada taubat, ya, dan ada mahabbah serta lain sebagainya. Itu merupakan salah satu jalan kita untuk membersihkan hati agar tidak ada penyakit hati yang bersarang. Amin ya robbal, ya, sehingga mudah-mudahan kita punya hati dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, serta hajat kita semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wal magolatus sabiatu asyrah, magalah ke-17 kila dikatakan jama'a ba'dul muluk, mengumpulkan sebagian raja, khamsah minal hukama, 5 daripada pujangga, daripada ahlil hikmah. Fa'amaruhum, lalu para raja memerintahkan mereka ayatakallam, untuk berbicara, kula wahid, setiap dari mereka. Setiap dari mereka diperintahkan untuk memberikan nasihat, untuk berbicara. Minhum bihikmatain, satu orang untuk bisa memberikan 2 hikmah. Fatakallama kullu wahid minhum bihikmatain fasarat asyra, maka 5 ahli hikmah tadi memberikan nasihat dengan 2 nasihat, sehingga semuanya menjadi 10 nasihat. Di antaranya yang pertama adalah khauful khaliq amnun wa amnuhu kufrun wa amnul makhluk itqun wa khaufuhu rikun. Pujangga atau ulama ahlul hikmah yang pertama memberikan nasihat dengan 2 nasihat, ya, dengan 2 nasihat. Yang pertama kata beliau khauful khaliq, takut kepada Allah. Takut kepada Allah, amnun, merupakan keselamatan dari sesuatu yang ditakutkan, apalagi nanti di akhirat. Wa amnuhu, dan merasa aman, ya, merasa aman dari Allah, merasa aman dari siksa Allah, kufrun, merupakan sesuatu kekufuran. Na'udzubillahi min dzalik. Wa amnul makhluk itkun, dan kebalikannya, merasa aman terhadap makhluk merupakan itkun, pembebasan, ya, aman dari makhluk, bebas, tidak terikat dengan
makhluk, tidak diperintah-perintah oleh makhluk. Wa khaufuhu, dan takut kepada makhluk, ya contoh takut kepada manusia, rikun ai abdun lahu, dia akan menjadi hambanya. Ya, kalau takut kepada manusia maka otomatis dia akan menjadi seorang hamba. Ya, orangnya disuruh harus nurut, diperintah harus taat. Kenapa? Takut. Ya, sebagaimana anak buah terhadap atasannya, takut sama atasan, ya wis akan menjadi seperti hambanya, seperti pembantunya. Ya, karena takutnya kepada makhluk. Tapi kalau takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan diberikan keamanan dari sesuatu yang mengerikan, dunia sampai akhirat. Wa galasani, lalu ulama ahlul hikmah yang kedua mengatakan, ar-raja minallah, mengharap dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ghinan, merupakan kekayaan, la yadurruhu fakrun, yang tidak membahayakan orang tersebut apa kefakiran. Ya, harapan kepada Allah merupakan sesuatu yang kaya, yang tidak membahayakan kepada dirinya apa kefakiran, walaupun duit beli duit, ya, tapi merasa kaya karena memiliki Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal yai'as anhu, dan putus asa dari Allah, fakrun, merupakan kefakiran, la yanfa ma'ahu gina, yang tidak bermanfaat bersamanya kekayaan. Kaya akan tetapi dia putus asa dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kekayaannya itu tidaklah bermanfaat. Sehingga kaya yang paling penting itu adalah kaya hati. Ya, orang kalau hatinya kaya, dia tidak akan menjadi fakir, tidak akan menjadi miskin kepada siapapun. Ya, jadi fakir, jadi miskin hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga selain hati kita bersih, dijadikan oleh Allah hati kita juga kaya raya. Ya, hatinya kaya, jasadnya kaya. Selamat dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habib walladhi syafa'atuhu likulli hawlin minal muqtahimi maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil kullihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Sallallahu alaihi wasallam maulana Muhammad wa alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.